Kalau pengalaman sebagai pemain band, sering manggung, atau pernah kuliah di hukum, ada ininya nggak, sumbang asingnya ke cara Mas Agung presentasi? Kalau di hospitality sendiri kan sebenarnya agak sedikit berbeda ya Mas Agung ya. Ibarat gini, kalau kita desainin private residence itu kan yang harus dipuaskannya itu cuma pihak klien kan. Sedangkan kalau hospitality kan sebenarnya ada dua pihak gitu. Ada pihak klien, ada pihak operator juga gitu, iya. buat ACC-nya. Iya. Itu kalau disuruh milih gitu, maksudnya dua-duanya nggak akur, bakal nurutin yang siapa tuh Mas Agung? Keinginan Klien, owner pasti. Owner. Di mana-mana owner. Karena ada yang unik nggak nih? Kepengen owner gimana sampai harus nabrak aturannya operator? Banyak banget. Di beberapa proyekku, latest project itu rata-rata kayak gitu semua. Owner kan operator itu kan juga kayak ya kita ya, kayak konsultan gitu. Jadi memang harus maunya klien harus kita akomodir. Gitu. Jadi sama-sama inilah. Jadi kita semua pasti akan sama-sama menekan ego masing-masing gitu. Owner pun juga pasti ada. Nggak mungkin owner tidak menekan ego. Di sisi yang mana dia akan menekan ego gitu, Mas. Yang umum itu terjadi tuh biasa pertentangan owner sama operator tuh apa nih? Kapasitas room kah atau grade barang kah atau apa nih? Lebih banyak ke desain pasti. Lebih ke desain. Karena itu yang terlihat di presentasi awal kan. Terus desain udah oke nih. Baru bangun struktur gitu, owner udah belanja sendiri nih, ya nggak sesuai sama desain nih. Wah, itu kita yang agak sedikit challenge banget itu harus. Dia udah beli barang kan, nggak mungkin nggak kita tempatin untuk kita bilang nggak bisa. Cuman ya begitulah yang sering terjadi. Yang owner biasa belanja sendiri tuh kalau kasusnya proyek hotel tuh apa tuh? Cutleries, terus alat makan, atau lebih ke yang gede-gede kayak artwork? Justru itu malah enggak. Tiba-tiba belanja artwork. Tiba-tiba belanja artwork yang bisa nggak match. Tiba-tiba belanja furniture yang di luar desain kita. Jadi kita udah bikin gambar detail yang sampai baut-bautnya keluar, nggak dibuat. Dia udah belanja duluan, nih furniture-nya pakai ini ya. Oke, gitu. Diujilah kesabaran kita. Dan beneran punya skill nggak nih orang gitu. Cara ngetes desainer berarti. Iya. Belanja duluan. Mendadak tuh langsung ini dipasang di mana gitu, bisa cuman ngirimin foto. Jadi yang dites sebenarnya kemampuan dari adaptasi. Betul. Nah, kita kan ini kita bukan seniman murni kan. Kita bekerja untuk orang. Desainer kita konsultan, itu tugas konsultan adalah kasih solusi. Jadi apapun masalahnya kita harus bisa kasih solusi. Kita bukan fine artist gitu, yang bisa buat apa yang kita suka. Ya itu karena itu memang poin yang penting sih. Itu poin yang cukup penting karena kebanyakan dari kita mungkin seniman ya, termasuk seniman juga, arsitek juga sebenarnya termasuk orang art juga sebenarnya. Itu kebanyakan mikirnya cuman bagaimana kita mau menggunakan passionnya kita, mau menggunakan egonya kita untuk membuat sebuah desain. Tapi pada akhirnya sebenarnya kalau digunakan untuk berbisnis, yang paling benar adalah kita harus bisa memberikan solusi. Iya betul, karena pasti usernya kan bukan kita kan. Yes, itu. Iya kan, usernya itu pasti yang meng-hire kita, gitu kan. Atau kalau hospitality design adalah guest-guestnya, usernya. Operator sih tepatnya. Kalau hospitality design-nya itu usernya sebenarnya dengan owner.
Jadi jangan ukuran kita yang kita pakai, tapi ukuran mereka yang kita pakai. Tapi tetap yang menang ownernya ya. Pasti. Pasti itu. Soalnya yang pegang duit kan ownernya gitu. Mau apa lu gitu kan. Iya. Kalau pengalaman sebagai pemain band, sering manggung, atau pernah kuliah di hukum, ada ininya nggak, sumbang asingnya ke cara Mas Agung presentasi? Nah, itu mungkin banyak sumbangsihnya. Jadi karena aku seorang performer, jadi aku nggak pernah nervous kalau presentasi. Jadi, apalagi kalau langsung live gitu, didengar sama orang banyak gitu, makin semangat biasanya. Gitu ya. Itu sih, jadi kayak yakin aja gitu. Tapi itu mungkin yang dari kita, dari banyak arsitek yang harus banyak belajar loh, dari performer itu. Itu saya agree gitu, karena yang saya temuin adalah kebanyakan dari arsitek atau desainer ini kebanyakan introvert kayak gitu. Termasuk saya juga gitu. Kalau itu semua lah rata-rata. Nervous gitu. Rata-rata orang yang senang sama art, aku pikir pasti introvert ya. Tinggal kita mengendalikan. Aku dulu nggak bisa kayak gitu. Aku dulu kaku banget. Kalau klien nggak suka, aku tinggal. Itu start awal. Tapi akhirnya kita sadar bahwa kita punya tanggungan banyak yang harus digaji gitu kan. Nggak bisa kayak gitu juga kan. Jadi belajar dari situ. Ya, jadi kalau ada masalah ketawa aja gitu. Persiapannya sendiri tiap mau presentasi apa nih Mas Agung? Apa vocalizing kayak Freddie Mercury di film Rhapsody gitu? Enggak lah, nggak ada kayak gitu. Enggak ada gitu-gitu. Kalau materi pasti aku tahu karena masih aku monitor dari meja aku kan. Aku tahu apa yang dibuat sama timku lah intinya. Jadi yang lain nggak ada lah. Kalau presentasi kan pasti ada step-stepnya kan. Ada strateginya kan, misalnya. Awal-awal tuh apa dulu yang mesti dipresentasiin? Awal-awal harus kenal dulu dengan klien. Jadi kalau aku berusaha untuk menjadi teman dengan klien. Jadi kita harus tahu dulu ininya ya, karakter klien dulu sih. Itu sih yang paling penting malahan kalau aku. Kalau aku ngadepin orang baru, wah itu challenge banget, lebih challenge. Karena kan kalau apa yang kita buat pasti kita kuasain dong, nggak mungkin nggak kita kuasain. Tinggal mempresentasikannya gimana gitu. Setelah itu aku presentasi selalu santai kayak gini, kayak ngobrol-ngobrol gini, nggak pernah yang resmi-resmi gitu, yang selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah hadir, saya diberikan kesempatan. Wah, nggak ada tuh kata-kata itu tuh nggak pernah ada. Jadi benar-benar santai. Dengan santai mereka juga relax. Ya aku cuma cerita aja, udah step by step. Udah kalau presentasi pasti aku banyak ngomongin tentang kenapa sih bisa sampai kayak gini desainnya gitu. Jadi lebih banyak ke cerita kan. Karena sebenarnya kan dengan kita begitu skematiknya itu kita kasih aja, mereka sudah paham kok desainnya mau jadi kayak apa. Cuman kan penjelasan yang nggak bisa kita tulis pakai kata-kata itu karena saya bukan penulis ya. Jadi susah kan. Karena yang mau kita deliver kan adalah rasa. Hanya desainernya yang tahu rasanya sebenarnya apa yang dibuat. Apalagi saya nggak seperti teman-teman ini ya, Evan sama Iwan ini kan jago ngerender, tahu gimana harus menampilkan satu perspektif yang menggunakan feel kayak tadi ya, slide video yang awal-awal gitu. Itu aku setuju banget tuh tentang itu, bahwa feel emang yang harus dikeluarkan. Cuman kita kan pasti membuat
renderan itu akan ya representatif lah, mendekati lah gitu. Nah, kalau nggak dibantu dengan presentasi susah. Kalau kalian kan nunjukin aja udah klien langsung yes. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.